Perigel. Jumpa kembali bersama saya Pak Karjo. Hari ini kita akan memperagakan yaitu tentang ornamen janur yang ada di kembar mayang. Nah, pertama-tama saya akan tunjukkan dulu seperti biasa alatnya, pisau dan bahan berupa janur. Janur ini adalah daun kelapa yang masih muda. Kenapa menggunakan janur? Saya belajar secara turun-temurun dari kakek saya, dari bapak saya, dan dari ibu saya. Beliau bercerita tentang janur. Ada 3 hal yang kita pelajari dari sebuah janur. Janur terdiri dari bilah kanan, bilah kiri, dan ada sodonya. Ini mengandung ungkapan ati, lati, dan pakarti. Apa yang ada di dalam batin kita, apa yang kita ucapkan, dan apa yang akan kita lakukan. Sehingga di dalam proses pembuatan ornamen atau hiasan-hiasan yang ada di dalam kembar mayang, semuanya dilambari atau didasari dengan doa. Apa itu doa? Doa adalah permohonan. Sepanjang-panjangnya doa, ketika diucapkan amin oleh saudara-saudara muslim, diucapkan amin oleh saudara-saudara kita Nasrani, atau diucapkan sadu oleh saudara-saudara Buddha, maka doanya selesai. Tetapi ketika doa itu berwujud sebuah benda yang akan terlihat sampai waktu yang cukup lama, maka sepanjang itulah doa dipanjatkan. Di saat ini, di zaman modern, kita juga menggunakan janur ini sebagai ornamen interior dan eksterior. Namun tidak semata-mata menjadi ornamen, karena di situ terkandung nilai-nilai. Seperti yang saya sampaikan tadi adalah doa yang dimaterialkan. Tidak panjang kata, saya akan memberikan peragaan proses pembuatannya. Setidaknya kita mengenal ada 10 macam. Mungkin mengingat keterbatasan waktu, tidak semuanya bisa kita tampilkan prosesnya. Namun saya akan memberikan gambaran kepada Anda semua bahwa apapun yang kita buat dengan janur ini adalah doa. Dengan pembuatan yang sederhana, yaitu pembuatan keris-kerisan. Ya, keris itu di dalam tradisi Jawa, seorang lelaki itu memiliki 5 hal wajib, yaitu curigo yang namanya keris yang akan kita buatkan juga nanti, kemudian turonggo yaitu kendaraan yang nanti juga akan kita simbolkan, kemudian kukilo itu artinya burung atau kelangenan juga akan kita peragakan. Jadi ada tadi curigo, turonggo, kukilo, ada wismo, dan ada wanita. Kita akan peragakan satu persatu. Nanti kita membuatnya dengan cara membukanya seperti ini. Nah, seperti kita ingat tadi ya, ati, lati, pakarti. Saya akan membuat sebentuk keris-kerisan. Keris ini dibuatnya dengan berlekuk-lekuk atau luk namanya. Jumlahnya harus ganjil. Jadi angkanya 1, 3, 5, 7, ya, 9, dan seterusnya. Cukup mudah dan cepat sekali kita buat. Di sini kita tidak menggunakan alat lain untuk membuat ini, termasuk aksesoris seperti staples. Kalau zaman dahulu, kita menggunakannya puting atau tutus. Tutus itu adalah tali yang terbuat dari bambu, dimana kita mengikat simpul pada akhir benda yang kita buat. Nah, sudah hampir selesai. Ini adalah bentuk keris. Sekarang kita hitung luknya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kita membuatnya 11. Tidak perlu staples, kita cukup mengikatnya di sini dengan simpul tali pati. Sudah jadi sebuah keris. Kita pasang di kembar mayang sebagai
simbol bahwa laki-laki itu mempunyai yang namanya curiko atau keris, ya, senjata. Nah, sekarang saya akan peragakan berikutnya pembuatan apa yang disebut dengan ya ini kelangenan, ya, seorang laki-laki mempunyai kelangenan yang namanya kubilo. Kalau dulu kelangenan itu hobi, ya, burung, ya, dalam arti ini burung cow, ya, seperti kalau zaman dahulu itu perkutut, ada terkuku, ada kepodang, ada mencur dan lain sebagainya. Saya peragakan yaitu membuat burung. Nah, kita buka. Nah, ini proses pembuatannya juga tidak lama, cepat sekali. Nah, di dalam setiap kembar mayang setidaknya ada 8 ornamen dan masing-masing dibuatkan 2-2. Kalau jumlahnya 4, maka untuk pembuatan satu set kembar mayang kita membutuhkan 8 buah ornamen. Setiap macamnya kita buat 8 unit. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk dasarnya. Kita akan melanjutkan dengan membuat ekor, kepala, sayap, dan bagian tubuh yang lainnya. Ini saya akan menyelipkannya di sini. Ini nanti yang akan menjadi ekornya. Kalau pemirsa ingin tahu, sebenarnya bentuk burung ini mempunyai banyak varian. Ada nanti burung yang menggambarkan burung jantan, burung betina. Di dalam pembuatan kembar mayang, burung bisa juga kita artikan. Ya, kalau dalam bahasa Jawa kuno namanya paksi. Paksi itu adalah kiroto boso, yen mapak mesti isi, mapak isi. Semoga pengantin segera mendapatkan keturunan. Nah, ini saya akan melanjutkan dengan proses pembuatan kepalanya. Ini kepalanya, ini jambulnya sudah ada. Nah, ini versi adalah untuk burung jantan. Jadi nanti ada sepasang burungnya. Yang membedakan burung jantan dan burung betina adalah dari bentuk jambul dan ekornya. Sudah hampir jadi, sayap kiri, sayap kanan. Saya akan lanjutkan. Di sini panjenengan bisa melihat bahwa kita tidak menggunakan alat tambahan yang berupa staples atau barang pengikat lainnya. Ini. Saya akan melanjutkan dengan pembuatan ekornya. Cukup dibelah begini saja. Kita masukkan. Kalau ada yang bertanya, Pak Karjo kok tahu semua? Ya, karena saya dulu belajar dari bapak saya. Bapak saya namanya Pak Sugeng Mulyono. Beliau belajar dari bapak beliau yang bernama Bapak Mat Sahil. Ibu saya juga pernah menjadi seorang perias pengantin, sehingga saya pun bisa memanfaatkan keterampilan ini untuk membantu beliau. Nah, biasanya untuk pembuatan burung ditambahkan lidi yang disipul di sini. Nah, digantung. Nah, dia sudah menjadi burung. Nah, kita akan membuat pecut. Ya, pecut ini kenapa kok dibuatkan pecut? Pecut itu kudu cepet lan bacut. Nah, juga untuk melambangkan bahwa yang saya cerita tadi, seorang lelaki mempunyai turonggo atau kendaraan. Kalau zaman dahulu kendaraan berupa kuda, ya, jadi perlu cambuk atau pecut untuk mempercepat larinya. Nah, ini saya akan memperagakan. Ada 2 cara untuk membuat pecut. Ada yang namanya lipat 2 dan ada yang lipat 4. Kita akan membuat yang lebih mudah, yaitu lipat 4. Nah, cukup kita buka dengan jarum. Nah, kita akan membuatnya dengan cara menganyam di sini, ya. Dianyam saja, dikepang kalau bahasa kita. Nah, kita akan membuatnya langsung. Kita buat seperti ini. Berapa lama pembuatannya? Pembuatannya tidak lebih dari 2 menit. Cukup cepat ya prosesnya, karena memang hal-hal yang
kita lakukan ini memang menjadi keseharian kita, sehingga tidak ada kesulitan dalam proses pembuatannya. Nah, ini kita akan membuatnya, cukup dibelit-belitkan begini. Dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan kata cambuk. Nah, dia juga berfungsi untuk mempercepat lajunya kendaraan. Jadi juga bisa melambangkan kemampuan orang untuk mengendalikan. Jadi, kenapa proses pembuatan ornamen ini harus disaksikan? Karena ini semacam doa, sehingga butuh persaksian ketika doa tadi diucapkan, sehingga apa yang kita inginkan semoga berkenan Yang Maha Kuasa, mendapat perkenan dari Yang Maha Kuasa, sehingga terkabullah segala keinginan kita. Kita tinggal menyimpul saja di sini untuk menutup anyaman tadi. Ini sudah menjadi sebentuk pecut. Nah, kita akan lanjutkan dengan pembuatan candi. Ya, kalau untuk pembuatan candi kita bisa menggunakan 2 janur atau 1 janur. Ya. Masih sama caranya. Agar tidak sobek, kita menggunakan jarum untuk membukanya. Ini. Buka janurnya. Nah, candi ini sebenarnya menggambarkan rumah atau jantung. Kalau tadi saya sudah bercerita tentang kukilo, yaitu burung, kita ngomong tentang curigo, yaitu pusaka atau gaman. Kemudian kita juga bercerita tentang turonggo yang kita simpulkan dengan cambuk tadi. Nah, kita akan membuat yang namanya wismo atau rumah yang kita simpulkan dengan candi. Cara mengapa di sini sebuah candi untuk melambangkan sebuah rumah? Sebenarnya candi itu bentuknya memang menyerupai jantung dan memang bisa juga menjadi tempat naungan. Nah, kita akan membuat ini, saat ini saya pakai untuk melambangkan jantung, adalah kehidupan, di awal dari kehidupan. Inilah, nah, saya akan rapikan sebentar. Jadi Anda bisa menggunakan 2 janur, tapi kalau saat ini saya menggunakan 1 janur. Nah, kita akan membuatnya dengan cara seperti ini, cukup dilipat-lipat saja. Nah, ini kita akan membuatnya bersusun, maka nanti akan nampak bentuknya ada seperti bintang yang persegi 8. Bintang yang persegi 8 ini pun juga merupakan sebuah pesan. Jadi kalau dahulu kita mengenal ada istilah namanya Astobaroto atau 8 kekuatan besar. Kita mengacunya pada ajaran Astobaroto. Nah, ini baru kelihatan 4, jadi kita akan lanjutkan untuk membuat bentuk dasarnya. Khusus untuk ornamen ini memang banyak memiliki kemiripan dengan ornamen yang ada di daerah lain. Namun secara tradisional, secara turun-temurun saya belajar ini ada uraiannya seperti ini, ada maksudnya seperti ini, dan Anda mungkin tidak akan menemukannya di daerah lain. Bentuknya mungkin bisa sama, tetapi khusus untuk di Malang saya mempelajarinya dari orang-orang yang memang sudah expert di bidangnya, dan beliau mengatakan bahwa ini adalah doa. Nah, kita akan lanjutkan bentuknya. Proses pembuatannya tidak terlalu sulit ya, karena ini dasarnya sudah ada. Nah, kita akan melanjutkan dengan membuat
atasnya. Nanti bentuknya seperti nyamat. Nyamat itu adalah mahkota yang biasanya puncak mahkota. Makanya ada rumah yang diberi hiasan di hubungannya, itu juga sebenarnya adalah simbol. Ini ujungnya bisa dilanjutkan sampai ke atas. Tapi mengingat keterbatasan waktu yang ada, saya peragakan sekian saja. Ini kemudian diberi simpul ini. Khusus untuk bentuk seperti ini kita hanya membuatnya 4 buah. Jadi masing-masing kembang mayang diberi 1 ini. Ini nanti dipotong, kemudian ditambah dengan lidi dan kita tancap di tengah-tengah kembang mayang atau kembar mayang lagi. Nah, ini versi kecilnya. Yang kelima, saya akan membuat bentukan belalang yang dalam bahasa Jawa disebut walang. Kenapa disebut walang? Ya, uwal soko pepalang, semoga terlepas dari segala penghalang. Kita awali masih sama, dan kita coba seperti ini. Terus kemudian kita buka, kita lipat ini di sini. Nah, kita akan membuat bentukan walang, ya, supaya uwal soko pepalang, agar kita terlepas dari segala halangan. Mungkin kalau di tempat lain menyebutnya sebagai urang, tapi kalau saya dulu diajari membuat belalang atau walang yang memiliki maksud uwal soko pepalang. Nah, di sini Anda ketemu lagi dengan istilah kiroto boso, di mana doa-doa tadi dimaterialisasi dalam bentuk ornamen, sehingga ketika orang yang melihat itu memahami apa maksudnya, maka seperti itulah doa ini akan terus terucap. Adalah mirip dengan peringatan atau doa yang ditulis di depan, seperti contohnya kamar mandi, sehingga ketika anak itu mau buang air, dia tahu doanya dan dia mengerti apa yang dia lakukan. Nah, ini adalah doa yang kita materialisasi. Ini hampir selesai. Ini menjadi sumutnya. Kita buka di sini, kita tarik begini. Nah, ini kita tidak menggunakan staples ya. Nanti kita akan melanjutkan membuat bentuknya agar nanti tidak berubah di belalang ini. Nah, kemudian ini kakinya, kaki atau sutangnya kita akan buatkan seperti ini. Lipat dan disemat. Semat itu dipasang lidi sebagai penguncinya. Kita potong kayak gini. Kita akan jadikan ini sebagai penguncinya tanpa menggunakan staples. Kita akan kunci ini sutang atau kaki belakangnya. Nanti kita akan tambahkan kaki depannya dari potongan yang sudah kita ambil tadi. Ini kita pasang di depan, dia akan membentuk sebagai kakinya. Kita naikkan ini. Belalangnya sudah jadi. Ini adalah
walang atau belalang yang memiliki arti uwalo soko pepalang. Semua yang sudah saya buat tadi itu boleh dipakai untuk bermain, karena dengan bermain kita akan belajar, dengan gembira kita belajar. Khusus untuk pembuatan kembar mayang, maka itu doanya. Namun kita bisa menggunakannya untuk bermain. Saya akan membuat satu bentuk lagi, yaitu yang mungkin ini yang paling unik ya. Tidak semua perangkai kembang mayang atau kembar mayang itu bisa membuatnya. Ini adalah yang disebut dengan rontek. Nah, rontek ini di zaman sekarang mereka membuatnya dari kertas, namun sekarang saya akan memperagakannya dibuat dari janur. Perlu pisau yang sangat tajam, karena kalau pisaunya tidak tajam akan sulit sekali membuatnya. Nah, ini mungkin waktunya agak lebih lama sedikit dari yang tadi. Caranya adalah dengan kita ambil satu janur, kemudian kita iris seperti ini. Ini jangan sampai putus, dan ini kita buat irisan seperti ini sebanyak mungkin. Untuk mempermudah, saya biasanya menggunakan tatakan. Jadi mungkin di atas meja ini bisa menggunakan ujung pisau ini untuk membuat ini. Jadi kita akan potong seperti ini sampai di ujung. Semakin banyak, lebih halus, lebih bagus. Di atas tatakan kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Kita akan membukanya dengan pisau. Nah, masih menggunakan pisau. Kita buka pelan-pelan agar tidak terpotong sampai di sini. Nah, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, sekarang kita putar. Nah, inilah. Nah, kita akan memutarnya seperti ini. Anda akan menjumpai hiasan seperti ini. Hiasan ini disebut rontek ya. Ini biasanya kalau pengantin itu dibawa, ada yang dibawa oleh pengiring di depan yang membawa tombak, dan mereka menancapkan rontek ini di pada buah jeruk atau pada buah pepaya yang diberi tangkai yang cukup panjang. Seperti kalau di Betawi kita melihat sebagai ornamen untuk pertunjukan ondel-ondel. Rontek ini jumlahnya kalau untuk yang dipasang di depan itu bisa sampai 20 atau 30. Tetapi untuk yang dipasang di kembar mayang atau kembang mayang, kita cukup memasangnya dua-dua. Zaman sekarang orang menggunakan staples, tapi namun dulu kita menggunakan tutus atau tali yang terbuat dari kulit bambu. Kita menggunakan janur karena tadi tidak. Nah, kita ikat ngelokor kalau bahasa Jawanya agar tidak entek. Nah, inilah biasa yang ketujuh. Kita akan membuat yaitu ceplok menur. Kita membutuhkan 3 buah atau 3 helai janur yang akan kita satukan. Kita akan potong dulu. Sebelum kita potong, janur ini akan kita ikat dulu, karena ini prosesnya membutuhkan pengikatan agar nanti ketika dirangkai tidak lepas. Saya akan menggunakan tali untuk mengikatnya. Masih seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa kita tidak menggunakan staples. Kita tidak menggunakan staples. Untuk ceplok menur. Untuk ceplok menur, kita akan membuat sebentuk rangkaian bunga dengan kelopak yang berjumlah 6. Kelopak yang berjumlah 6 ini adalah melambangkan sat indriyo atau kelengkapan hidup manusia yang berjumlah 6. Kita membuatnya sedikitnya 3 tingkat, sebanyak-banyaknya 5 tingkat. Sambil saya jelaskan apa itu sat indriyo.
Sat indriyo, sat itu 6, indriyo itu kelengkapan hidup. Kelengkapan hidup manusia itu ada 6. Apa saja itu? Ada pandulu untuk melihat, ada panggonto untuk mengenal bau, ada pandulu, panggonto, kemudian pangecap untuk mengenali cita rasa, kemudian panggraito, kemudian ada lagi kalau bahasa Indonesia agak repot menyebutnya ya. Jadi ada yang disebut pandu, saya ulang. Ada pandulu untuk melihat, kemudian ada pangrungu untuk mendengar, ada panggondo untuk mengenal bau, ada pangecap di ujung lidah untuk mengenal cita rasa, ada panggraito yang membuat kita mengenali tekstur halus dasar panas dingin, dan ada pangroso. Nah, itu adalah sat indriyo atau 6 kelengkapan hidup manusia. Untuk ceplok menur kita akan membuatnya sedikitnya 3 tingkat, sebanyak-banyaknya 5 tingkat. Ini saya akan membuat simbolnya. Jadi kalau sudah dibuat 1, 2, 3, 4, 5, nah kita akan membuat kelopaknya. Kita iris begini, kita iris saja melengkung. Sekarang kita akan membuka dan menyusun kelopaknya. Nah, dua, 3, 4, 5, 6. Ini adalah ceplok menur yang saya ceritakan tadi. Kelopaknya ada 6, jadi melambangkan sat indriyo atau 6 kelengkapan hidup manusia. Kita memasang ini di kembang mayang atau kembar mayang dengan tujuan yaitu tadi mengingatkan akan pentingnya 6 indera manusia yang harus selalu diasah. Saya akan lanjutkan dengan proses pembuatan ornamen yang berikut yang kita sebut dengan payung atau song-song. Masih sama prosesnya. Kita ambil 1 janur, kita buka. Kali ini kita akan membukanya total. Apa kita membuat payung? Payung sendiri memiliki arti sebagai pengayoman atau pelindung. Nah, kita membuat payung ini nanti dengan 8 helai ya, 8 helai, maksudnya ini membentuk kanopinya itu terbuat dari 8 bilah. Nah, seperti saya cerita tadi, jadi kita bertemu lagi dengan apa yang namanya Asto Baroto. Asto itu 8, Baroto itu kekuatan besar. Ada 8 kekuatan besar yang kita bisa pelajari. Nah, ketika kita sudah mendapatkan 8 keping ini, kita samakan dulu, kita potong. Ini seperti ini. Payung dalam bahasa Jawa kita juga bisa menyebutnya sebagai song-song. Nah, jadi memiliki arti bahwa ini adalah perlindungan. Nah, kita buat ujungnya, kita beri hiasan agar lebih menarik. You give your hand to me, say hello. Tangganya dari lidi tadi, dari sodonya. Oh iya, saya kan juga sampaikan bahwa
lidi disebut juga sodo memiliki arti adalah usodo. Jadi kalau ada tulisan wisada atau usodo, itu simbolnya sebenarnya adalah lidi. Kadang-kadang disebut sodo lanang dan sebagainya. Nah, usodo ini memiliki arti sebagai obat. Kita akan membuat kuncinya. Jadi Anda tidak lagi membutuhkan staples untuk membuat payung ini. Cukup memotong melengkung di sini dan kita potong lagi, satu lagi melengkung di sini. Kemudian kita akan buka kelopaknya. Kita akan mendapatkan bentuk kanopi payung tanpa menggunakan staples. Jadi ada 2, 4, 6, 8. Nah, ini. Bentuk payung sudah jadi. Ini yang saya sebut tadi sebagai song-song atau payung yang melambangkan pengayoman. Kali ini saya akan menunjukkan salah satu ornamen yang menurut mentor saya itu adalah yang paling sakral. Ya. Bentuknya sederhana sekali, ya. Namun karena keterbatasan waktu, saya hanya bisa menyampaikan saja namanya. Namanya adalah seriti. Bentuknya seperti seriti. Apa makna dari seriti? Seriti itu sarine pati. Seriti yang saya maksud sari pati tadi dalam bahasa Indonesia adalah intisari. Ya, bahkan ada yang menyebut bahwa ini karena merupakan penutup, ya, ketika diperagakan tidak ada terusannya. Jumpa lagi di kesempatan mendatang untuk tampilan dan sajian yang lebih menarik. Salam Perigel.